Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pula kita telah menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Kenapa? Rasul bersabda, raq'atani qabdal fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. Bahwa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh yang telah kita laksanakan itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Dan alhamdulillah kita semuanya telah melaksanakan sholat sunat qabdal fajar. Kedua kalinya para jamaah sekalian, setelah kita melaksanakan sholat sunat qabdal fajar, kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yang tidak bisa kita wakilkan, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan bacakan 2 perkara yang sering melupakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 bahwa ada 2 perkara yang sering manusia itu lupa kepada Allah. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena kamu terlalu sibuk mengurusi harta dan anak-anakmu sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telaah dalam ayat ini, yang sering melupakan manusia itu adalah urusan harta dan anak. Banyak manusia ketika diuji oleh Allah kemiskinan, dia bisa mengatasi, dia bisa menyelesaikan. Tapi begitu diuji dengan banyaknya harta, malah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ingat sejarahnya bagaimana Qarun. Qarun itu adalah keponakan Nabi Musa. Dia sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena miskinnya Qarun, dia berjumpa dengan Musa keponakannya supaya didoakan menjadi orang kaya. Maka Qarun itu diajari bagaimana caranya membuat perhiasan dari emas, membentuk. Setelah dikasih oleh Allah kekuatan, kekiasaan atau keistimewaan, maka Qarun menjadi orang yang sombong. Dan akhirnya pun Qarun pun ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya. Kedua, yang sering melupakan manusia itu adalah banyaknya anak. Ketika manusia belum dikasih anak, biasanya dia selalu berdoa semoga diberi anak. Tetapi begitu diberi anak, Masya Allah, anak bukan menjadi ladang amal yang soleh, tetapi anak malah menjadikan dirinya menjadi fitnah, menjadi musuh. Bahkan anak itu bisa menyelakakan dia sebagai orang tua. Oleh karena itu para jamaah sekalian, 2 perkara inilah marilah kita nanti bahas bersama. Selesai pengantar ini sambil kita santai-santai duduk menunggu subuh. Ya. Jadi 2 itulah para jamaah sekalian yang bisa saya ungkapkan. Dan akhirnya marilah kita bahas bersama. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada yang salah itu dari pribadi saya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ayat tadi bahwa ada dua perkara yang menyebabkan manusia biasanya lupa, yaitu harta dan kekayaan. Alhamdulillah Ustaz, sekarang di umur saat ini saya dikaruniai seorang anak Alhamdulillahirabbil alamin. dan juga anak perempuan. Dan tentang saat ini, ya betul Ustaz, kadang anak-anak juga yang bisa menyebabkan terkadang fitnah, kemudian bisa jadi musuh. Iya. Yang buku yang saya baca. Nah, kemudian bagaimana tipsnya Ustaz agar anak-anak ini itu menjadi rahmat, betul-betul menjadi rahmat dan surat al-Qur'an bagi kita. Ya. Saya doa. Iya, ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, kriteria anak itu ada 4, ya. Macam-macam anak ada 4. Pertama, qurratu a'yun yang sering kita dambakan. Ini juga seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami anak yang soleh atau solehah. Yang pertama apa? Anak itu, anak yang pertama itu qurratu a'yun. Seperti Bapak tadi bilang, jadi qurratu a'yun itu damba-dambaan orang tua dimanapun dia pasti mendambakan anak yang pertama qurratu a'yun. Bagaimana kriterianya? Ini qurratu a'yun itu Pak, umpama saja kita itu punya anak sudah dewasa, pergi merantau ke Jakarta atau kemana lah, ke luar negeri, setiap bulannya dia kirim orang tua uang berjuta-juta, ya. Dan kita tahu di sana itu apa kerjaannya. Alhamdulillah kerjaannya umpama di masjid, menjadi imam masjid, menjadi muadzin, ya. Pokoknya kerjaannya yang diridhai Allah. Ini pasti orang tua senang banget sekali. Bagaimana cara didiknya? Mulai awal anak itu harus dididik. Jadi anak tidak cukup diserahkan kepada ustaz, tidak cukup diserahkan kepada guru, tapi harus dididik juga di orang tua. Madrasatul ula adalah fil bait. Madrasah pertama adalah di rumah. Bagaimana orang tua memberikan contoh pada anaknya. Jadi yang pertama itu namanya anak qurratu a'yun. Kedua, anak itu zina bukan zina, perhiasan. Anak itu perhiasan saja, tidak ada yang lain. Tiap bulan kirim uang dari Jakarta 100 juta, 300, tapi kita tidak tahu kerjaannya apa di sana. Kan banyak orang tua begitu. Wah, setiap bulan dapat nih wesel dari anak dari Hong Kong, dari Tokyo, dari Arab Saudi, berjuta-juta, tapi tidak tahu apa kerjaannya anak di sana. Cuma zina, perhiasan saja. Jadi tidak sampai di akhirat, di dunia saja. Ya. Ketiga, anak itu fitnah Pak, ujian anak itu ujian, betul ujian. Kadang kita diuji anak sakit, diuji anak nakal. Bapaknya doktor, rektor, ternyata anaknya narkoba. Ya, banyak tuh. Banyaknya bapaknya ustaz, anaknya Masya Allah pergaulannya. Fitnah. Dan yang terakhir yang paling tidak kita senangi adalah anak itu aduun, anak itu musuhmu. Kalau anak betul-betul kita tidak arahkan sebaik-baiknya, maka anak itu akan menjadi musuh kita. Padahal anak adalah salah satu aset kita. Ketika kita nanti wafat atau meninggal, salah satu aset yang kita dambakan adalah waladin solihin, ya,
Jadi dalam hadis itu ada 3 amal manusia yang tidak putus. Pertama adalah amal jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh dulu, baru yad'ulah. Kalau punya anak tidak soleh, bagaimana mendoakan orang tua? Tidak tahu bagaimana doa orang tua. Tapi kalau diawali dengan soleh, insya Allah selama kita di alam barzah, kita selalu mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak yang kita tinggalkan. Sebaliknya, kalau kita tinggalkan anak dalam keadaan tidak soleh, maka dosa yang dia perbuat itu juga dikirimkan kepada kita, Pak. Itulah salah satu kriteria anak 4, dan yang paling kita dambakan sekali lagi adalah qurratu a'yun, anak penyejuk jiwa dan penenang hati. Itulah Pak saya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan siapa lagi ada, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami ingin tanya, Ustaz, tadi kan ini sebagai PNS terkait dengan harta, kami tidak bisa lepas dari jasa perkreditan. Itu mungkin sudah rahasia umum. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz, perkreditan di bank? Ya. Alhamdulillah. Ini Pak memang perdebatan yang tidak ada putusnya. Orang kredit kalau dulu Pak, orang pinjam uang itu untuk makan. Sekarang tidak, orang pinjam uang untuk beli mobil, untuk beli rumah, ya toh? Tidak untuk makan. Kalau dulu orang untuk beli untuk makan, hutang untuk makan. Sekarang tidak, orang ambil di bank ternyata untuk renovasi rumah, untuk beli mobil. Itu kalau yang punya uang tidak dikasih bunga, ya tidak dikasih bagian, bagaimana? Jadi perdebatan para ulama itu tidak pernah hentinya itu. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Terserah Bapak ambil yang mana. Kalau seandainya kebutuhannya tidak terlalu, jangan ambil uang di bank. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, kekayaan kadang-kadang itu harta bisa menjerumuskan orang ke dalam suatu yang tidak dihalalkan Allah. Ini contoh saja Pak ya, contoh. Ada sahabat Rasulullah itu yang bernama Sa'labah, Sa'labah bin Hatib al-Ansori, ya, Hamamul Masjid. Dia itu mendapat titel Hamamul Masjid Pak, merpatinya masjid. Sa'labah itu, dia sahabat Rasulullah paling rajin. Sebelum sholat subuh dikumandangkan ada di masjid dia. Sebelum zuhur dikumandangkan ada di masjid. Orang miskin sekali. Nah, suatu hari Sa'labah ini sholat bersama Rasulullah dan dia tidak cepat pulang. Jadi selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa Sa'labah dia cepat pulang. Ini tidak, tinggal sebentar. Lalu dipanggil ya Sa'labah, saya lihat hari-hari kok ini kalau sholat cepat pulang, kenapa? Kok seperti orang munafik saja. Apa dia bilang Sa'labah? Ya Rasulullah, mungkin seluruh sahabat panjenengan ini, sahabat-sahabat Anda ini, saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kenapa kok saya cepat pulang? Baju yang saya pakai ini cuma satu, gantian sama istriku di rumah. Manakala kalau saya selalu di masjid, istriku di rumah nunggu pakai sholat. Saya yakin di sini tidak ada semiskin Sa'labah ini Pak, tidak ada. Pasti berlebih-lebih. Kadang ibu-ibu itu pakaiannya Masya Allah di lemari, belum dipakai beli lagi, belum dipakai beli lagi. Itu kan Bu Pak, semuanya begitu barangkali. Saya juga begitu, istriku juga begitu. Lebaran kemarin belum sempat dipakai, sekarang beli lagi. Jangankan lebaran, 3 bulan sekali aja kalau ada uang beli lagi.
Ini Sa'labah Pak, Masya Allah miskinnya terlalu. Nah, setelah Sa'labah ini dipanggil Rasulullah, dia dalam hatinya, ini kesempatan ini. Karena Rasulullah itu doanya dikabulkan oleh Allah. Rasulullah itu doanya biasa menguasai alam Pak. Sekali berdoa Rasulullah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena suatu hari itu ada ketika Rasulullah SAW khutbah di masjid sampai mimbarnya itu goyang Pak. Karena membahas kiamat. Ya. Lalu sahabat dari batu, ya Rasulullah, Anda ini membahas kiamat terus ini. Tidakkah tahu itu ternak-ternak saya hari ini kelaparan, tidak ada makanan apa-apa, kering di Mekah ini. Maka Rasul berdoa, ya Allah berilah hujan. Langsung hujan 7 hari Pak. Sapi yang tadi dikhawatirkan tidak makan hanyut. Setelah itu datang lagi, ya Rasulullah, kenapa Anda ini berdoa terlalu cepat sehingga sapiku banyak yang hanyut? Maka doa Rasulullah, dihentikanlah doa, dihentikanlah hujan itu Pak. Jadi Sa'labah juga ingat itu, pasti doa Rasulullah ini dikabulkan. Ya Rasulullah, alhamdulillah Anda manggil saya, katanya. Saya ingin baginda mendoakan saya supaya saya diberi orang kaya, yang minimal lah sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Apa bilang Rasulullah? Ya Sa'labah, miskin Anda itu lebih bagus kalau Anda itu bersyukur kepada Allah daripada kaya tapi tidak mampu, tidak pandai bersyukur. Pulang Pak Sa'labah. Sudahlah. Besok lagi begitu lagi. Akhirnya 3 kali Sa'labah mentak kepada Rasulullah supaya didoakan kaya. Saya tidak tahan ya Rasulullah menjadi orang miskin. Akhirnya Sa'labah Pak dikasih seekor kambing. Ya. Kambing itu kambing betina, hamil lagi tapi tidak ada bapaknya. Kalau kambing hamil nggak ada bapaknya wajar. Kalau manusia, ya. Subhanallah. Akhirnya sudah Sa'labah bawa kambing ini pelihara, tapi ingat, kau harus ingat ada zakatnya ini ya Rasulullah. Ya. Wa minhum man ahadallah lain atana min fadli lana saddaqna wa lanakunanna minas sholihin. Ini sumpahnya Sa'labah ditulis oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Taubah. Di antara mereka ada yang berdoa, ada yang berjanji kepada Allah, seandainya saya dikasih rezeki saya akan sedekah. Ini Pak. Dari sumpahnya Sa'labah ini ditulis oleh Allah dalam Al-Qur'an. Setelah berhari-hari akhirnya Sa'labah ini menjadi orang kaya betul Pak. Kambingnya beranak sampai beribu-ribu, sehingga di Mekah itu ya itu penuh dengan kambingnya Sa'labah. Sampai Sa'labah itu ternak di keluar Mekah. Sehingga Sa'labah itu kalau ke masjid tinggal malam saja. Zuhur, asar tidak kelihatan. Karena ngurusi kambingnya terlalu banyak. Akhirnya lambat laun tinggal Jumat saja kelihatan. Coba. Diuji miskin, dia subuh, zuhur, asar ada di masjid. Tapi diuji kaya. Pertama maghrib, isya ditinggalkan, subuh tinggalkan. Kedua akhirnya tidak kelihatan di masjid, cuma hari Jumat saja. Setelah banyak maka turunlah ayat untuk mengambil zakatnya. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim wahmad. Ambil zakat mereka. Setiap 40 kambing kamu ambil 1. Pak, setelah ayat turun untuk mengambil zakat, maka dihitung-hitung Sa'labah, kambingnya ada 40.000. Kalau 41 diambil 1 berarti 40.000, berapa itu jadinya? Ya, 4.000 diambil kambingnya. Apa bilang Sa'labah? Rasulullah niki bukan zakat, ini pemerasan. Akhirnya Rasulullah Pak mendapat wahyu dari Allah. Falamma atahum min fadli bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika dikasih oleh Allah dari fadlihnya, dari rezekinya, maka mereka kikir. Sa'labah kikir, dihitung-hitung
Setiap 40 diambil satu, kalau 40.000 berarti 4.000 diambil kambingnya. Akhirnya setelah mendapatkan cemahan dari Salabah, dikira Rasulullah itu pemerasan, turunlah ayat fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menutup hati mereka. Jadi karena itu Salabah sudah mendengar di situ Rasul turun ayat, ada saudaranya dibacakan, maka ayat ini disampaikan kepada Salabah. Akhirnya Salabah tobat, tapi terlambat. Kok Salabah terlambat? Allah sudah marah padamu. Maka Pak, zakatnya bingung. Salabah dibawa kemana ini? Dibawa ke Rasulullah SAW, tidak boleh terima. Rasulullah setelah meninggal dikasih Abu Bakar. Abu Bakar tidak menerima sampai Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, tidak ada yang terima. Akhirnya Salabah pun mati dalam kekafirannya Allah. Coba Pak, ini padahal dulu waktu masih miskinnya menjadi hamamatul masjid, menjadi permata merpatinya masjid. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, dia tidak mampu Pak. Semoga kita semuanya ketika kita duduk kemiskinan, ya marilah kita terima. Tapi kita berusaha sekali lagi, karena juga tidak sedikit kadal fakru ayakuna kufron. Tidak sedikit gara-gara orang miskin itu menjadi kufur, ada juga begitu. Tapi kita semuanya berharap semoga di bulan Ramadan ini sebagian kekayaan yang dititipkan Allah kepada kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitulah saya jelaskan, silakan lagi. Di sana saya ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Nama saya Haji Irma, kebetulan Iya. saya lagi kuliah di sini. Begini Pak Prof, saat ini saya bawa ke sini karena memang satu dilema untuk kaum perempuan. Iya ya. Jengkel, yang biasa heboh. Nah, karena heboh kaum perempuan di politik. Iya ya. Sementara ada satu kewajiban kaum perempuan harus ngurus anak atau otomatis mendidik. Nah, sementara kalau mengurus atau ada kesibukan di luar, kadang-kadang kesibukan di rumah terlupakan. Nah, ini dilema sebenarnya Pak Prof. Apakah kalau kaum pribadi saya sebagai perempuan muslim, yang saya perhatikan adalah waktu saya untuk anak. Saya tidak berpikir bahwa saya ingin mau lebih sebagai seorang anak. Saya pribadi meskipun saya kuliah, tapi saya pribadi hanya sebatas mengajar mahasiswa saja, tidak ada di. Iya. Tetapi sebagian perempuan yang lain ingin yang lebih. Bagaimana pendapat Pak Prof? Apakah hal ini menurut sebenarnya wajar atau sudah meninggalkan waktu yang khusus untuk anak? Karena perempuan kalau sudah aktif di luar otomatis Iya. Halal ya sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bersabda, al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu tiang negara, Pak. Jadi ibu-ibu itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad, ketika ibu-ibu ini bagus, maka negara akan bagus.
Kalau anak-anak nakal kita dengar biasa toh. Tapi kalau ibu-ibu nakal, ya di mana tempatnya? Wa idza fasadal bilad, ketika ibu-ibu ini rusak, baik rusak di rumah, rusak di luar, pokoknya rusak, fasadal bilad, pasti negara ini akan hancur, rusak. Ya, banyak orang rumah tangga hancur gara-gara perempuan nakal. Banyak laki-laki poligami gara-gara perempuan nakal. Tapi sebaliknya, kalau perempuan itu bagus, biar di rumah, biar di luar, insya Allah negara ini akan aman, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau ibu-ibu, kalau memang kebutuhannya, rezekinya umpama harus seorang istri harus membantu seorang suami, ya monggo saja. Ya, membantu ekonomi suami, membantu ekonomi anak, karena kadang-kadang suami juga belum tentu juga penghasilannya sama dengan istri. Kadang-kadang ada istri lebih bagus penghasilannya daripada suami, ya mungkin itulah kelebihan seorang istri dikasih oleh Allah. Tapi ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ingat laki-laki itu pemimpinmu. Bagaimanapun Anda hebatnya menjadi seorang istri, tidak bisa menjadi imam dari seorang suami. Ya, harus diingat itu. Seorang istri ketika masih anak-anak dia harus taat kepada orang tuanya. Tetapi ketika seorang istri sudah menjadi istri orang lain, dia yang pertama harus ditaati adalah suaminya. Ingat Pak, pada zaman Rasulullah dulu, ya, ada seorang istri itu ditinggal suaminya berperang. Karena waktu zaman Rasul kan sering perang Badar, perang Uhud. Dia pesen, "Dek, jangan kau keluar rumah-rumah kalau belum saya pulang." Satu aja pesen suaminya. Betul, beberapa hari suaminya pergi berperang dan istrinya di rumah dikasih tahu sama tetangganya, "Pak, hari ini orang tua Anda di kampung sakit, coba jenguk." Apa dia bilang istrinya? "Saya tidak berani karena suamiku melarang saya keluar dari rumah." Hari kedua, hari ketiga, sampai meninggal orang tuanya. "Bu, bapak Anda di kampung hari ini meninggal. Coba ke sana layat." "Saya tidak berani karena saya dilarang suamiku." Sampai orang tuanya dikubur, dia belum sempat pulang, Pak. Lihat suaminya, lihat bapaknya. Bagaimana terus akhirnya? Akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Muhammad kasih tahu ibu itu bahwa dengan taatnya seorang istri kepada suaminya, bapaknya diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, subhanallah. Ini menggambarkan bahwa taatan suami istri pada suami itu di atas segalanya. Ya, jangan mentang-mentang gajinya banyak, kamu dulu bawa apa ke sini. Ya. Ya, itulah Ibu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi siapa lagi? Sudah? Ya, mari kita diskusi yang lain, boleh sih yang pakat. Iya ya. Dalam hal mendidik anak ini Ustaz, memang di Iya. Iya ya. Nah, itu mungkin saya ingin menyampaikan tips bagaimana pola mendidik anak. Iya. Iya. Iya, game, HP. Bahkan kita yang tidak profesi pendidik itu juga mengalami kebutuhan betul-betul dari rumah. Kita mau mencegah, tapi saat ini juga kondisi pandemi ini mengharuskan anak harus belajar dengan lain. Iya, terima kasih, bagus sekali bertanya. Karena sekarang sudah zaman teknologi Pak, semua harus
ikuti perkembangan zaman. Kita kalau tidak ikuti perkembangan zaman juga ketinggalan, pasti ketinggalan. Tapi kita harus juga ingat bahwa anak-anak itu sekali lagi walaupun kita lengkapi dengan fasilitas yang bagus, ibda binafsik yang perlu contoh dari orang tua itu duluan. Jadi orang tua tidak usah menyuruh anaknya mengaji, tidak usah menyuruh anaknya sholat, cukup bapaknya sholat. Kalau perlu sholat di rumah, jamaah sama ibunya, selesai jamaah sholat maghrib mengaji bersama, tidak usah putar TV dulu, tidak usah, mengaji dulu nak. Insya Allah tanpa disuruh anak itu akan ikuti kita Pak. Coba, tidak bayar itu, coba, tidak bayar. Ibda binafsik, awali dari dirimu sendiri. Jangan kau suruh anakmu mengaji di rumahnya ustaz, sementara bapaknya di rumah nonton bola. Ya, sementara bapak ibunya nonton sinetron Ikatan Cinta, tidak pernah ketinggalan. Ya, subhanallah. Ini sekarang lagi demam Ikatan Cinta. Kenapa bukan ikatan sapi sekalian? Subhanallah, ibu-ibu itu kalau tidak ketinggalan di TV, putar di HP, masya Allah. Jadi ibda binafsik, mulai dari dirimu dulu. Tidak usah anak disuruh, tidak usah. Insya Allah rumah sholat maghrib bapaknya Allah Akbar, pasti anaknya yang gitu cari muka, cari pasti di belakang tak. Tapi kalau bapaknya begitu datang merokok, minum kopi dulu, nonton bola dulu, bagaimana anaknya bisa begitu? Ya, dari ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Karena anak itu Pak umur 1 tahun sampai 8 tahun itu raja, harus dituruti. Tapi ketika anak umur 11 tahun sampai 15 tahun, anak itu teman Anda pasti suka bantah. Bapak apaan, suruh ngaji dia nonton TV, pasti begitu. Tapi kalau bapaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, anaknya pasti ini sih. Jadi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, insya Allah anak-anak akan gitu kita semuanya. Begitu Pak, insya Allah mulai dari bapak-bapak dulu. Siapa silakan, mau sangat Pak, silakan ini Pak, anak muda ini. Barangkali mau tanya calon istrinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kewajiban anak kepada seorang ibu. Iya. Kita sering mendengar kalimat bahwa jangan engkau siksa ibumu dengan kerinduan. Di sisi lain kita sudah ada kewajiban untuk bekerja. Iya. Jika misalnya ibu menghubungi kita, dia sangat rindu kepada anaknya. Di sisi lain kita juga sementara bekerja yang tidak bisa kita tinggalkan. Terus bagaimana Islam memandang hal tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi antara kerinduan dan cinta ini. Para jamaah sekalian, dulu ada seorang wali bernama Jureh. Jureh itu orang soleh, tetapi hidup pada zaman Bani Israel. Dia ahli ibadah, bukan main Pak, Masya Allah. Ahli ibadah, dia banyak punya santri. Tapi begitu orang tuanya panggil, ya Jureh, dia masih sholat. Sholatku kah atau ibuku yang ku jawab? Sampai 3 kali, ya Jureh, kemana anakku ini? Wahai Jureh, 3 kali Pak, tidak mau menunjukkan mau sholat, masih sholat ini. Selesai sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya terlanjur ngomong Pak, hari ini kau sakiti aku Jureh, ingat suatu saat kau pasti akan kena fitnah. Betul Pak. Ketika itu ada seorang perempuan nakal, sekali lagi berzina di dekatnya musolanya Jureh dengan pengembala kambing. Akhirnya perempuan ini hamil.
Hamil dia cerita di mana-mana bahwa yang menghamili saya ini Jureh itu kiai itu Ustaz di sana. Akhirnya Pak dirobohkan semua itu, musolanya dirobohkan, orangnya diarak kemana-mana. Cuma tidak mau menjawab ibunya. Akhirnya Jureh sadar, apakah dosa saya ini? Kok saya dituduh menghamili perempuan nakal ini? Dan alhamdulillah Pak, karena Jurah itu seorang wali, seorang kekasih Allah, perutnya perempuan yang hamil dikebuk. Wahai bayi yang ada di perutnya perempuan, siapakah suamimu? Siapakah bapakmu? Dia bilang, bapakku tukang gembala kambing Pak. Akhirnya Jurah sadar, oh ini barangkali dosaku kepada ibuku. Akhirnya semua fasilitas masjid dibangun lagi masyarakat. Tapi Jurah tidak mau, jangan bangun lagi, cukup sebagai peringatan dari Allah bahwa ibu itu adalah segala-galanya. Tapi sekarang Pak kan banyak itu cara, tidak usah pulang, cukup pakai HP. Halo ibu, bagaimana kabarnya bu? Kan bisa. Itu untuk mengobati kerinduan. Usahakan ketika ibu Anda memanggil sekali saja, sempatkan. Sekarang tidak ada kata-kata tidak sempat Pak. Biar Anda di Hong Kong bisa, halo bu, assalamualaikum, kemarin saya transfer uang 10 juta, sampai belum bu? Sampai. Nah, doakan saja bu, hari ini saya belum bisa, dengan kata-kata yang lembut. Insya Allah zaman sekarang tidak ada kata tidak bisa. Ya sama juga Pak, keluarga saya juga di Jawa, kalau rindu, kalau tidak ada uang mau diapa, apalagi pandemi, dilarang pulang, dilarang mudik, ya cukup kirim uang kan. Ini sebagai tanda bu, ya itu saya bisa sampaikan. Semoga anak muda ini puas walaupun Anda belum ada istrinya, ya semoga dapat istri cantik ya. Dan berbakti kepada orang. Silakan. Iya silakan, satu lagi enggak apa-apa. Ya. Saya ini sebagai orang tua anak 3 laki-laki, 2 sudah meninggal. Alhamdulillah. Dan saya ingin batas kewajiban kita sebagai orang tua itu sebenarnya dibatasi, sehingga jangan sampai anak menyeret kita ke neraka. Dan semua jurus-jurus ibarat pesilat kami sudah asik seperti apa. Iya. Kita kasih contoh salat berjamaah di masjid memang waktu. Iya. Tanya anak-anak ibarat udah ikut menyamping, sudah dinasihati. Apakah Pak Ustaz juga rasakan seperti apa yang saya rasakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, ya sekali lagi anak itu tadi kan ada 4. Ada yang qurratu ayun, ada yang zina perhiasan, ada yang ujian, ada juga anak yang jadi musuh. Jadi ada 4 kriteria macam anak. Sekarang bagaimana supaya anak menjadi qurratu ayun, yaitu tadi ibda binafsik, mulailah dari diri Anda. Kalau anak sudah umur 11 tahun ke atas itu sekali lagi bukan menjadi raja tapi teman kita. Cara mengarahkan kadang-kadang kita salah juga dibantah bukan main. Terus yang paling bagus bagaimana? Itu lagi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri dulu, insya Allah. Kita umpama jauh dari masjid, usahakan sholat di rumah, usahakan jamaah sama ibu-ibu, insya Allah itu anak akan ikut. Tetapi kalau kita kasih contoh yang tidak bagus di rumah, sering bertengkar, masalah sedikit orang tua ibu sama bapak bertengkar, masalah sedikit dan bertengkar, akhirnya bagaimana anak-anak kita lihat kita begitu. Jadi yang paling bagus ya, sekali lagi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, insya Allah. Memang anak itu kalau umur 7 tahun wajib kita didik, wajib kita ajari sholat. Kalau tidak sholat umur 10 tahun harus kita pukul, ya.
Tapi kalau sudah umur 15 tahun dipukul, melawan itu. Tidak bisa melawan itu anak. Semua pasti sama Pak. Saya juga begitu. Anak perempuan kadang-kadang melawan lebih berat. Sudah kuliah, tengah malam belum pulang, di mana ini? Ya. Saya punya anak Pak 3 perempuan semua. Yang 1 sudah nikah, 2 ini masih kuliah. Kalau keluar saya tidak tahu kemana arahnya, kasih motor satu-satu sendiri, tidak pulang-pulang di mana, ditelepon di mana kok nak? Saya di sini Pak, cepat pulang. Iya, tapi ternyata kembali lagi ke temannya. Dan yang terpenting Pak, kita bekali mereka dengan iman. Insya Allah, walaupun mereka pulang terlambat, insya Allah, Allah akan menjaga kita. Dan semoga anak-anak itu menjadi pelipur hati kita. Dan sekali lagi, anak itu adalah sebagai aset kita. Ketika kita meninggal, prioritas anak yang akan mendoakan kita pertama, syaratnya adalah soleh dulu, solihan, ya, baru yad'ulahu. Kalau udah soleh, yad'ulahu, mendoakan kedua orang tuanya. Begitu Pak, insya Allah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lagi-lagi ya, silakan. Iya sama Pak ya. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Iya, makasih Pak. Jadi intinya Bapak ini punya anak dan anak lagi sakit begitu Pak? Iya, anaknya bagaimana Pak? Anaknya bagaimana? Tadi kurang jelas. Saya masih punya anak beberapa orang betul sekolah yang pertanyaan saya apa? Saya tidak menyebelahkan mereka, saya berdoa. Iya, begini. Oh iya. Iya. Jadi intinya Bapak ini tidak sampai mampu menyelokkan anak sangat tinggi-tingginya, iya. Begini Pak, jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam kemampuannya, bermacam-macam menghadapi perkara ini. Tapi yang terpenting, usahakanlah kita memberi contoh anak yang bagus. Ya, banyak orang sekarang sekolahnya tinggi Pak, tapi dengan sekolahnya dia malah tidak bisa membawakan dia manfaat. Dia titelnya banyak, jadi direktur, jadi gubernur, akhirnya tangkap KPK. Itu karena apa? Karena ilmunya toh. Bahkan ada anak yang tidak kita sekolahkan, ya istilahnya sekolah pas-pasan, tapi karena Allah membimbing dia jadi orang bagus-bagus. Ya. Jadi janganlah merasa Bapak ini bersalah, tidak ada bersalah. Dan saya usah merasa bersalah bahwa saya tidak mampu mendidik anak setinggi-tingginya, tidak usah. Nanti malah Bapak akan menjadikan diri Bapak ini menjadi merasa terhina. Tidak semua orang yang pendidikannya tinggi itu maslahah. Ya, banyak orang tinggi titelnya, tinggi derajatnya, tahu-tahu malah Allah jerumuskan dia di dalam kehinaan yang tak terhingga. Ya. Kita semua tahu, ya, tinggi derajatnya, tinggi pangkatnya, tak tahu di penjara di Jakarta, Masya Allah. Itu karena apa? Karena ilmunya. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma berikan kepada Allah ilmu yang bermanfaat.
anak yang soleh. Anak yang soleh tidak perlu pinter. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah tidak anak yang pinter, Pak, tidak. Apa dia minta Nabi Ibrahim? Ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasihlah anak yang soleh. Akhirnya dikasih Ismail. Begitu kasih Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih. Inni ara fil ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sini kau nak. Tadi malam nak saya mimpi aku seakan-akan menyembelih dirimu. Apa jawab Nabi Ismail? Ya Allah, wahai Abah, kalau itu memang perintah Allah silahkan. Coba Pak, ini anak soleh. Tapi kalau anak pintar tidak begitu jawabnya. Ya wahai Abah, kenapa bukan bapak duluan, bapak yang tua? Ya pasti begitu tuh. Karena anak soleh ya. Wahai bapak, kalau itu memang perintah Allah silahkan. Saya tidak mampu. Semoga saya diberi orang sabar. Itu anak soleh. Tapi karena anak pintar pasti jawabnya begitu. Kenapa bukan bapak duluan? Bapak kan udah tua. Ya. Jadi yang pertama kita berdoa supaya beri anak yang soleh, sudah cukup. Soal pintar itu kadang-kadang anak itu bisa belajar sendiri loh Pak. Ya, kita semuanya ini tidak pernah belajar bagaimana cara mengendalikan HP. Atau bisa semua toh. Tidak pernah kursus bagaimana bikin WA, tidak pernah kursus, tapi bisa. Ya, dengan mencontoh orang di depannya bapaknya. Jadi tidak usah merasa bapak bersalah. Tidak usah merasa bersalah. Sekali lagi yang penting kita berdoa kepada Allah, semoga anak kita menjadi anak yang soleh. Itu saja. Dengan cara kita memberi contoh anak-anak. Ya semampu tak saja, semampu tak. Kalau memang mampu tak mengaji ya sekedarnya mengaji sedikit-sedikit. Ya, inilah contoh yang bagus. Gitu. Begitulah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin masih ada lagi. Iya silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Jadi Waalaikumsalam. Jadi zakat tidak usah menunggu banyaknya ya. Kalau menunggu banyaknya pelit Pak. Pelit. Kalau kita punya 1.000, uang 1.000 zakatnya 2,5% berapa itu? Ya kalau 100 ya 2,5% 2.500 ya. Itu tiap 1 juta ya 25.000 itu berapa itu? Jangan menunggu 100 juta Pak. Pelit itu nanti nggak jadi. Kalau 100 juta itu berapa itu? Kalau 2,5%-nya berapa? Banyak atau? Tapi kalau 1 juta, tiap 1 juta kasih 25.000 tetangga yang miskin. Nggak terasa. Tapi kalau sudah menumpuk sampai 10 juta sampai sudahlah. Itu jadi korun. Banyaknya ke saya orang. Ya. Korun itu dulu begitu. Waktu masih sedikit terus zakat, tidak mau nunggu banyaknya. Begitu banyak kelihatan banyak, pelit. Ya, sama juga kita. Kalau 1 juta 25.000 saja kasih tetangga yang lagi sakit, ini zakat saya. Ya, tapi kalau nunggu sampai 100 juta, kelihatan 2 juta, 2,5 juta bisa pakai beli apa ini? Itulah. Jadi zakat tidak usah nunggu banyaknya, tidak usah nunggu banyaknya. Kalau nunggu banyaknya pelit Pak, betul pelit itu, sayang. Tapi kalau sudah, ini sudah dapat 1 juta, kasih 25.000 sama tetangga, insya Allah, tidak terasa. Tapi kalau sudah numpuk 100 juta, bisa pakai beli yang lain ini pasti. Begitu, itu korun dulu Pak, begitu korun itu, akhirnya ditenggelamkan sama hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan coba lagi.
Kalau memang tidak ada kita akhiri. Sudah Bapak ya. Bisa mulai lagi kan? Karena udah warna mic-nya. Ini makin siang makin mahal kutanya nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid lanjut. Alhamdulillah. Kampus itu saya sudah dan bulannya sudah. Apakah itu sudah termasuk? Jadi setiap bulan kita potong untuk apakah itu bisa dikategorikan sebagai keluarga? Kemudian dari penghasilan lain, apakah lalu kita menyiapkan untuk zakat meskipun sebenarnya hampir misalnya dalam seminggu kita mengeluarkan bagian dari harta, apakah itu sudah bisa dikategorikan sebagai zakat atau memang harus kita berniat bahwa ini adalah zakat? Bisa dikategorikan. Ya, makasih. Jadi zakat itu harus dikasih tahu orang. Dikasih tahu orang ini zakat saya. Itu syarat zakat. Jadi harus ditahu orang kalau ini zakat saya. Kalau dari program mana tadi dipotong dulu, itu untuk apa potongan untuk apa? Untuk zakat atau untuk dari niatnya pertama? Ya, kalau yang tadi maksud itu memang dipotong itu potongan yakin itu sumbangan masjid. Ya, padahal zakat itu kan ada 8 yang dibagi. Ya, utamakan yang miskin dulu, masjid gampang. Biar masjidnya megah, kalau rakyatnya miskin tidak makan bagaimana mau sholat? Utamakan yang 8 miskin fakir dulu. Masjidnya megah tapi kanan kirinya orang miskin semua. Mau makan aja susah. Ya, utamakan yang miskin dulu. Ya. Kalau masjid insya Allah. Jadi utamakan sedekah itu innamal fuqara'u lil masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab itu. Ya. Kalau masjid belakangan. Ya. Yang penting usahakan ketika Anda dipotong gajinya itu untuk apa? Apakah untuk zakat atau untuk yang lain? Awal pertama innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu semua terserah niatnya yang pertama. Kalau memang niatnya zakat ya harus dipotong 2,5%. Kalau cuma dipotong sebentar ya itu sedekah ya. Tapi untuk usahakan, kalau zakat itu untuk usahakan yang miskin dulu. Miskin, fakir. Kalau mu'alafah itu sekarang kayaknya mu'alafah itu bukan mu'alafah? Amil itu sekarang kayaknya kurang kerja. Kalau dulu amil itu orang cari di rumah ambil zakat gitu. Sekarang tidak, amil itu cuma duduk di masjid nunggu yang datang panggil merokok. Tidak begitu banyak kerjanya amil sekarang itu. Ya. Jadi usahakan yang pertama miskin dan fakir dulu. Ya, kalau memang dipotong untuk zakat harus sesuai dengan zakat. Zakat itu 2,5%. Dan peruntukannya harus jelas. Kalau masjid nomor berapa itu? Fisabilillah nomor 7, ya. Termasuk fisabilillah ini. Jadi usahakan yang miskin dulu. Ya, Pak. Jadi jangan semuanya dibawa ke masjid, semua dibawa ke masjid. Ternyata di kanan kirinya banyak orang miskin, banyak orang begini-begini di keliling masjid, Masya Allah. Itu potret orang Islam, malu kita. Ya. Wakadal fakru ayakuna kufron. Kadang kemiskinan itu bisa menyebabkan orang tidak mau sholat, tidak sholat karena begini ya. Ya, itulah yang sudah saya jawab. Semoga bermanfaat. Dan silakan lagi, siapa lagi yang ada pertanyaan, Pak? Silakan, ada mic-nya. Sudah?
Sudah suruk ya, kita sholat sendiri-sendiri berjamaah. Biasanya sholat jamaah apa sendiri-sendiri? Sholat sendiri-sendiri ya, kalau memang ada imamnya silakan ya. Kalau tidak ada imamnya sholat sendiri-sendiri, karena sholat sunat itu yang bagus sholat sendiri-sendiri ya. Silakan. Kita akhiri bersama ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.